Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi kalian yang menonton video kali ini. Video ini akan membahas seputar tentang kesehatan mental juga edukasi seksual. Kami dari Himpunan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam YAI Persis Garut mengangkat tema tersebut karena dirasa sangat cukup untuk dibahas di zaman yang saat ini. Tapi sebelum itu, izin memperkenalkan diri, saya Herlan Septian, mahasiswa aktif semester 3, Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam YAI Persis Garut, akan membersamai teman-teman selama beberapa menit ke depan. Nah, pada kali ini kami kedatangan narasumber yang sangat luar biasa yang sangat konsen di bidangnya, yaitu Bapak Kahfi. Selamat siang Pak Kahfi. Selamat siang. Apa kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, mungkin terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri, nama, alamat, juga prodi yang diambil sama masa kuliah gitu Pak. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Kahfi Hizbullah. Panggilannya Kahfi, bisa panggil Pak Kahfi atau kalau di Bandung seringnya Kang Kahfi atau di Jakarta saya panggilnya Mas Kahfi gitu. Jadi bebas saja panggilnya apa. Asal saya asli Garut sebenarnya. Ya sebenarnya saya asli Garut. Tapi sekarang memang lebih banyak domisili di Jakarta begitu karena pekerjaan utamanya di Jakarta. Tapi setiap minggu tetap masih pulang ke Garut karena harus praktek di rumah sakit dan di sini juga gitu. Insyaallah. Beliau juga dosen di IAI Persis Garut ya Pak. Nah, oh iya ini Pak, prodi yang diambil semasa kuliah. Prodi, saya dulu S1 ngambil psikologi tentu di UIN Bandung. Kemudian saya ngambil S2 Magister Profesi Psikolog dengan konsentrasi psikologi klinis itu di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Udah gitu. Oh, iya. Luar biasa sekali. Nah, narasumber pada kali ini yang konsen di dalam bidangnya. Nah, tapi sebelum ke pertanyaan gitu ya Pak, sebelum ke pembahasan, kenapa sih Bapak tertarik akan dunia psikologi? Kalau pertanyaannya kenapa tertarik, saya juga nggak tahu ya. Tapi awalnya memang saya tidak tertarik, bukan tidak tertarik, saya tidak memilih psikologi sebagai prioritas utama. Karena dulu saya pengennya tuh di kedokteran. Cuma karena qadarullah ya jalannya nggak dikasih begitu ya. Terus saya berpikir ini apa nih profesi lain yang juga sama bisa ngebantu orang. Akhirnya saya ngambil psikologi karena mungkin basic personality saya senang bantu orang gitu ya, senang untuk saya senang kalau lihat orang lain senang itu klasik sekali gitu. Tapi bagi saya melihat orang lain terbantu karena apa yang bisa saya lakukan itu menyenangkan gitu. Akhirnya saya dulu ngambil gak cukup S1 psikologi tapi saya juga pengen jadi psikolog. Luar biasa sekali cita-cita yang sangat mulia gitu ya Pak untuk membantu orang lain gitu. Nah, mungkin lanjut ke pembahasan nih Pak terkait dengan kesehatan mental. Nah, sebenarnya apa sih kesehatan mental itu dan kenapa kita itu penting banget gitu Pak untuk menjaga kesehatan mental? Karena kan kalau dilihat gitu Pak, kesehatan mental itu tidak terlihat secara fisik, berbeda dengan kesehatan fisik. Kalau kesehatan fisik mungkin orang-orang akan mengusahakan untuk menjaga kesehatannya, tapi kesehatan mental tidak gitu Pak. Jadi apa sih sebenarnya kesehatan mental itu? Ya, pertanyaan yang menarik ya sebenarnya. Kalau kita tanya apa itu kesehatan mental gitu, saya akan jelasinnya secara sederhana gitu ya. Kesehatan mental itu berkaitan dengan kemampuan atau kesehatan yang terkait dengan kondisi psikologis kita, dengan mental kita. Mental itu kan abstrak ya. Nah, mental di sini didefinisikan sebagai pikiran, emosi, dan perilaku. Jadi orang yang punya kesehatan secara mental, maka pikiran, emosi, dan perilakunya itu akan juga sehat begitu ya. Artinya apa? Artinya kalau misalkan seseorang itu sehat secara mental, pikirannya bisa sehat gitu ya, emosinya, perasaannya juga bisa sehat, dan perilakunya juga bisa sehat. Perilaku sehat itu artinya dia bisa berperilaku yang adaptif, sesuai dengan norma sosial, sesuai dengan apa yang diharapkan sama lingkungan, begitu ya. Kemudian pikiran dan emosinya tidak mengganggu keberfungsian individu tersebut. Bicara tentang perilaku yang orang yang kesehatan mental itu bisa adaptif ya Pak. Cuman gimana sih cara membedakan orang kan kalau mental illness tuh kelihatan ya yang mentalnya terganggu itu Pak dari
raut muka sama apa ya, mungkin ada apa kelihatan ke orang gitu ya. Kalau kesehatan mental itu apa sih yang dilihat gitu? Apa yang dirasa juga gitu supaya kita tahu oh orang itu tuh sehat, mentalnya sehat gitu. Memang agak tricky ya ketika kita harus mau melihat atau menilai apakah orang itu sehat secara mental atau tidak gitu. Karena apa? Karena kita nggak bisa hanya menjadikan perilaku sebagai indikator satu-satunya untuk melihat orang itu sehat secara mental atau tidak. Tidak tidak menjamin juga misalkan ketika seseorang itu berperilaku yang nggak adaptif, terus kita cap sebagai orang berarti oh, dia nggak sehat secara mental, nggak bisa kayak gitu juga gitu ya. Karena balik lagi tidak mudah untuk menjudge orang itu atau menilai orang itu punya kesehatan mental yang illness misalkan gitu ya. Karena level level kondisi orang itu berbeda-beda. Jadi ketika orang misalkan menunjukkan perilaku misalkan menarik diri gitu ya, nggak mau bersosial, terus kita cap itu sebagai mental illness nggak bisa juga gitu ya. Jadi kita jangan mudah untuk menjudge orang itu mentalnya illness gitu hanya berdasarkan satu dua perilaku tertentu. Karena untuk mendiagnosa orang itu punya gangguan mental, ya prosedurnya harus panjang gitu. Tapi kita bisa bilang bahwa orang itu orang normal dengan masalah. Masalahnya apa? Mungkin masalahnya menarik diri dari lingkungan, masalahnya kurang bisa bersosial dan lain sebagainya. Oke Pak, sebetulnya kami dari himpunan itu sudah share link untuk netizen-netizen memberikan pertanyaan kepada kami. Mungkin ada beberapa pertanyaan nih Pak. Langsung saja ya terkait kesehatan mental ini. Dari pertanyaan pertama, bagaimana cara menumbuhkan kepercayaan terhadap orang lain setelah kita mengalami trust issue nih Pak? Ya, trust issue ya. Trust issue itu kan membuat seseorang jadi kesulitan untuk punya kepercayaan kembali kepada orang lain yang biasanya punya tema-tema serupa. Contohnya misalkan, orang yang punya trust issue terhadap ayah biasanya akan kesulitan untuk membangun hubungan interpersonal dengan laki-laki, membangun hubungan romantik dengan lawan jenis gitu. Karena kenapa? Karena dia punya penilaian yang agak buruk nih tentang laki-laki misalkan gitu ya, yang digambarkan oleh ayahnya gitu ya. Kalau penyelesaian gimana? Tentu trust issue ini terus trust issue terhadap sumbernya harus diselesaikan dulu gitu ya. Dalam arti kita harus bisa ngedefinisiin sejauh mana sebenarnya trust issue yang saya punya gitu. Apakah hanya berupa ketidakpercayaan aja misalkan gitu ya, atau sudah berupa belief atau keyakinan bahwa wah kayaknya semua laki-laki sama nih kayak ayah saya misalkan gitu ya, atau semua perempuan sama kayak ibu saya bla 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 bla. Nah, itu artinya kan udah mengganggu gitu ya. Nah, artinya kita harus tahu dulu ini trust issue yang kita punya tuh udah sejauh mana. Dan kita harus belajar untuk menentang itu. Dalam arti kita nggak bisa mengeneralisir satu perilaku orang ke perilaku orang yang lain. Misalkan, oh ayah saya dulu pernah menunjukkan kekerasan, misalkan gitu ya, pengabaian dan lain sebagainya. Sehingga dari situ saya punya gambaran laki-laki itu semuanya sama gitu. Nah, itu tuh belief itu harus ditentang. Dalam arti kan tidak semua laki-laki tuh punya pola yang sama kayak ayah. Nah, tapi saya tahu itu tidak mudah begitu ya. Cuma kalau orang mau menyelesaikan trust itu, ya harus mau belajar tuh untuk menentang keyakinan-keyakinan yang salah itu. Mungkin orang tersebut apa mengalami trust itu teh karena gara-gara satu orang gitu ya Pak. Cuman melebar ke banyak orang gitu. Iya, iya. Bisa jadi karena satu orang atau bisa juga di beberapa kasus tuh ada perlakuan yang sama dari beberapa orang. Let's say misalkan gak ada trust issue ini dari ayah, tapi ketika dia pertama kali menjalani hubungan, misalkan dia relationship dengan satu orang lawan jenis, dia mendapatkan perlakuan yang gak baik, misalkan gitu, dia nanti diselingkuhi dan lain sebagainya. Kemudian dia menjalani hubungan lagi dengan yang lain, mendapatkan hal yang sama lagi. Kadang perilaku yang repetitif seperti itu membuat orang akhirnya punya kesimpulan yang ujung gitu bahwa kayaknya emang semua laki-laki kayak gini nih gitu. Akhirnya dia punya ngambil kesimpulan dari hanya pengalaman-pengalaman part-partnya aja. Oke, baik Pak. Ya, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini nih, apakah rasa malas terhadap apapun seperti kehilangan semangat untuk melakukan apapun itu bisa disebabkan karena
kesehatan mentalnya terganggu? Kalau iya, bagaimana dan cara mengatasinya bagaimana juga? Oke, kalau ditanyanya terkait malas gitu ya, apakah malas itu berarti orang orang tersebut punya mental illness atau karena gangguan mental? Enggak juga sebenarnya gitu ya. Karena kalau jadi salah satu faktor iya, tapi kalau jadi faktor tunggal itu enggak gitu ya. Karena misalkan orang-orang dengan gangguan depresi gitu ya, bukan dia kan menunjukkan perilaku-perilaku yang kita cap sebagai malas. Itu bukan malas sebenarnya, tapi karena ada kondisi penurunan intensitas motivasi yang dia punya. Jadi adanya dia tidak bergairah untuk melakukan aktivitas sehari-hari yang biasanya dia lakukan. Bahkan untuk melakukan hal-hal yang biasanya dia suka itu juga kesulitan. Nah itu bukan karena malas, tapi karena ada gangguan itu. Gitu ya. Tapi kita nggak bisa ngecap tuh, oh dia malas nih nggak mau ngerjain tugas, kerjaannya di rumah terus kita cap sebagai depresi atau kita cap sebagai antisosial dan sebagainya, nggak bisa gitu juga gitu. Karena ada aja orang kayak kita nih normal gitu ya, tapi lagi malas aja gitu, lagi malas ngapa-ngapain, mungkin karena capek habis beraktivitas, mungkin terlalu banyak beban sehingga dia sebenarnya bingung ini mau yang mana dulu diselesaikan, akhirnya perilaku yang ditunjukinya malas dan sebagainya. Kalau ditanya apakah malas jadi salah satu disebabkan oleh gangguan mental, bisa jadi, cuma bukan satu-satunya ya. Tadi Pak tentang gangguan, itu yang dimaksud gangguan untuk kita jadi malas tuh seperti apa gitu? Gangguan jadi malas maksudnya kan dalam di kami tuh di psikolog tuh kan punya panduan gangguan mental gitu ya. Ya salah satu klasifikasi gangguannya adalah depresi gitu. Nah, depresi itu punya simptom, punya gejala gitu. Nah, gejala ini tuh yang seakan-akan banyak orang awam bilang sebagai malas gitu. Karena nggak mau ngapa-ngapain, menarik diri dari lingkungan, misalkan gitu ya. Sebenarnya dia bukan malas gitu, tapi dia emang nggak ada energi untuk melakukan itu. Kan beda ya. Kalau malas tuh kita bawain energi, tapi nggak mau aja ngelakuin. Tapi orang yang mengalami depresi itu pengen ngelakuin, cuma nggak ada energinya itu yang membuat mereka akhirnya kehilangan minat untuk melakukan aktivitas tersebut. Berarti salah satunya depresi ya gitu. Cuma Yang balik lagi ketika kita misalkan malas, berarti dia depresi enggak gitu. baik Pak, ke pertanyaan selanjutnya mungkin ya. Lanjut. Yaitu kok bisa respon trauma orang yang pernah terkena pelecehan itu dia malah menjadi pelaku pelecehan lagi gitu. Nah, ini menarik nih, Pak. Ini sebenarnya pertanyaan menarik, cuma memang agak sensitif ya. Dalam arti eh, setiap orang tuh punya respon berbeda-beda terhadap terhadap traumatik gitu ya. Memang di beberapa kasus gitu ya, orang yang mengalami pelecehan dalam arti mungkin konteksnya pelecehan seksual gitu ya. Di kemudian hari memungkinkan dia untuk jadi pelaku. Apakah mungkin? Ya mungkin saja, karena memang beberapa case seperti itu gitu ya. Kenapa terjadi? Karena gini, pengalaman seksual itu tuh sulit untuk dilepaskan. Kenapa? Karena udah melibatkan rekaman fisiologis. Ada rekaman fisiologis yang sudah mendapatkan seksual itu tersebut gitu ya. Nah, ketika misalkan seorang mengalami pelecehan seksual, let's say laki-laki oleh laki-laki lagi gitu ya, memang tidak menutup kemungkinan memunculkan perilaku yang sama di kemudian hari. Misalkan yang tadinya korban jadi pelaku. Oke. Karena tadi salah satunya adalah dia punya rekaman fisiologis yang memungkinkan dia untuk ingin mendapatkan hal yang sama. Itu pertama. Yang kedua, di beberapa case juga disebabkan karena ingin balas dendam. Bahwa saya dulu pernah diperlakukan seperti ini, gitu ya. Ketika saya dewasa, saya udah punya power, saya juga harus melakukan ini. Jadi ada pola yang akhirnya diajarkan, gitu ya. Itu tentu suatu perilaku yang nggak baik. Cuma tidak semua orang yang mengalami pelecehan akan jadi pelaku akhirnya, gitu. Baik lagi respon orang terhadap trauma, gitu ya, itu akan berbeda-beda. Oke, Pak. Bisa dikatakan sama juga dengan kasus bullying ya, Pak. Nah, kasus bullying juga seorang korban bisa jadi seorang pelaku juga karena mungkin responnya yang berbeda-beda juga terhadap korbannya. Ya, karena kayak bullying gitu ya, ketika dia jadi korban kan dia inferior tuh di situ. Tapi ketika mungkin dia
naik kelas gitu ya, dia jadi kakak tingkat, dia ngerasa udah jadi superior tuh. Dia ngerasa ada pengalaman yang harus saya turunkan nih ke adik-adik tingkat saya misalkan dan sebagainya. Akhirnya perilaku itu diturunkan, dilanjutkan. Mungkin itu kembali kepada respon kita ya Pak, untuk mengatasi terjadinya kejadian berulang tentang bully maupun tentang pelecehan. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Untuk pertanyaan keempat, nih terkait selingkuh nih Pak. Apakah yang sering selingkuh kesehatan mentalnya terganggu gitu? Kita nggak bisa bilang otomatis orang yang selingkuh itu mentalnya berarti terganggu gitu ya. Cuma memang orang yang selingkuh itu lebih berkaitan dengan kepribadian gitu ya. Ada pola kepribadian yang membuat dia akhirnya inginnya tuh selingkuh lagi gitu ya. Karena balik lagi perilaku selingkuh tuh memang agak sulit untuk diatasin. Apalagi kalau itu udah jadi core personality seseorang. Gitu ya. Dia ngerasa kan gini ya, misalnya laki-laki atau perempuan selingkuh tuh artinya kan dia punya pasangan tapi cari pasangan lain misalkan gitu ya. Nah, cari pasangan lain tuh banyak tujuannya tuh gitu. Ada yang memang karena dia ngerasa kebutuhan dia terhadap pasangannya tidak terpenuhi sehingga dia cari yang lain. Atau juga ada orang yang ngerasa gini, kan mendapatkan pasangan tuh butuh usaha ya, adrenalin tuh. Nah, orang yang punya adrenalin yang tinggi biasanya gitu ya, saya nggak ngejudge gitu. Cuma biasanya ketika udah dapat perempuan, kan udah didapetin nih. Kalau dia masih punya keinginan menggebu-gebu untuk mendapatkan kembali gitu ya, biasanya dia akan alihin ke yang lain misalkan gitu. Nah makanya, tapi kita balik lagi nggak bisa cap ini sebagai gangguan mental secara utuh gitu ya. Cuma kalau ada indikasi ke gangguan, bisa aja ke gangguan kepribadian misalkan gitu ya, atau ke gangguan perilaku yang membuat akhirnya dia jadi masalah perilaku yang membuat dia akhirnya jadi mengulang gitu. Jadi kalau misalkan cuma selingkuh sekali terus ketika dikasih tahu akhirnya dia berubah gitu ya, itu bisa aja misalkan ya karena ada perilaku-perilaku yang nggak dia sengaja dan sebagainya. Cuma yang jadi setan adalah kalau dia selingkuh, diingetin, diulang lagi, nah itu udah harus hati-hati sebenarnya dengan pola kepribadian seperti itu. Eh, Lanjut ya Pak. Ini masih banyak pertanyaan nih yang harus disampaikan. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan agar kita memiliki mental yang kuat nih Pak? Oke. Em, Sebenarnya pertanyaannya mirip kayak gimana caranya kita tuh agar punya fisik yang sehat. Kan kalau kita ngejaga fisik kita, kita makan yang bergizi gitu ya, menghindari makanan-makanan yang gak baik gitu ya, olahraga, tidur yang cukup dan sebagainya gitu ya. Artinya gini, menjaga kesehatan mental sama ada upayanya kayak kita tuh mau menjaga kesehatan fisik kita gitu ya. Makanya ketika kita mau ngejaga kesehatan mental, ada beberapa hal yang harus kita lakukan gitu ya. Kan mental itu berkaitan dengan perilaku, perasaan, dan pikiran kita. Ya, kalau dari pikiran ya kita harus ngelatih bagaimana kita tuh bisa selalu punya cara pandang yang positif. Kita tuh nggak harus selalu positif ya. Kita tuh boleh negatif. Maksudnya gini, saya bukan berarti ngajarin untuk negatif. Yang harus kita lakukan tuh bukan selalu positif, tapi punya kemampuan untuk berpikir positif. Itu dua hal yang berbeda. Karena kalau selalu positif, kita akan jadi orang yang gampang dipengaruhi. Misalkan ada temen ngajak main keluar tengah malam berdua. Kalau nggak punya kalau selalu positif, mungkin diajak ke hutan berdua, mungkin mau kajian berdua, kan nggak bisa gitu juga. Tapi harus punya kemampuan kita tuh berpikir positif. Ketika ada situasi yang menekan gitu ya, kan kita biasanya respon pertama adalah berpikir negatif gitu. Nah, kita harus punya kemampuan untuk ngalihin itu ke pikiran yang positif. Itu kalau dalam pikiran gitu ya. Terus juga belajar untuk lebih fokus sama apa yang sedang kita jalani saat ini. Karena orang-orang yang terlalu fokus sama apa yang akan terjadi gitu, overthinking gitu ya. Atau terlalu fokus sama apa yang udah terjadi di masa lalu banyak penyesalan dan sebagainya. Kadang itu akan mengganggu kondisi kesehatan mental kita. Nah, jadi
belajar juga kita untuk fokus memusatkan perhatian kita sama apa yang sedang kita jalani saat ini. Itu kalau dalam pikiran. Kalau yang kedua, kalau dalam emosi, ya tentu kita harus belajar ngeregulasi emosi. Gitu. Meregulasi emosi di sini artinya kita tuh harus tahu dan bisa mengelola emosi dengan cara yang baik. Banyak kan dari kita sebenarnya ketika merasakan emosi tertentu tuh melakukan defense mekanismenya tuh represi. Dipendem, kalau ada masalah dipendem, kalau ada sedih dipendem, apa-apa, yang nggak apa-apa, dan lain sebagainya gitu ya. Cuma kan itu tidak menyelesaikan emosinya. Nah, penting kita punya regulasi emosi. Emosinya tersampaikan gitu ya, agar tidak mengganggu kita di kemudian hari. Dan secara perilaku, tentu kita bisa mengarahkan tuh perilaku-perilaku kita ke hal-hal yang positif. Nah Pak, terkait dengan emosi nih Pak, apakah kan seharusnya emosi yang baik itu yang diekspresikan ya Pak, yang dikeluarkan lewat bisa tingkah laku ataupun dengan ekspresi apapun itu. Nah, ada orang yang mungkin gak enakan nih Pak. Contoh, ketika ada orang yang dia gak suka tuh, dia marah, tapi dia tuh takut untuk marah karena takut respon dari atau dampak dari orangnya itu gitu, karena sikap gak enakan itu. Nah itu bagaimana tuh Pak? Ya, gak enakan memang malah menyiksa ya bagi sebagian orang gitu. Kenapa? Karena dia akhirnya juga bisa jujur sama perasaannya sendiri. Bagi orang-orang yang gak enakan atau kita sebut dengan people pleaser tuh, emosi marah tuh kadang dia agak sulit untuk ekspresiin gitu ya. Saya mau sampaikan bahwa emosi itu semuanya tuh normal. Sedih, marah, kecewa, senang, takut, itu perasaan yang normal, wajar kita rasakan. Ketika seseorang nolak kita atau mengejek kita, terus kita marah, normal nggak? Ya normal, wajar. Nah, yang jadi PR itu adalah bagaimana sikap kita ketika merasakan emosi itu. Jadi kalau kita lagi marah, PR-nya tuh ini kalau saya lagi marah, ekspresinya gimana? Respon kita terhadap emosi marah tuh mau gimana? Nah, itu yang kadang masih banyak orang yang belum mampu untuk mengolah itu. Apalagi emosi marah ya. Karena emosi marah tuh di kita masih dicap sebagai negatif gitu. Padahal yang namanya marah tuh normal sekali kita rasakan. Bisa negatif kalau cara kita mengekspresikan marahnya ya ke hal-hal negatif. Misalkan marah-marah, ngegunjing orang, jelekin orang, mukul orang, dan sebagainya. Jadi marahnya nggak salah. Tapi cara kita memperlakukan dan mengekspresikan marahnya yang kadang sulit gitu. Kayak gitu. Berarti jangan jadi orang yang gak enakan gitu ya Pak? Ya, karena kalau jadi nggak enakan, akhirnya kita jadi terlalu banyak makan hati dan ngerepresi emosi terlalu banyak sebenarnya gitu. Kita boleh kok untuk ngungkapin apa yang kita nggak suka ke orang lain. Kan orang nggak enakan tuh sesederhana kayak nggak bisa nolak ya, nggak bisa nolak ajakan orang gitu. Kalau diajak tuh, oh ayo ayo, padahal saya nggak bisa gitu. Cuma karena nggak enak, udah ikut aja misalkan. Atau sekedar mau makan bareng-bareng, yang lain makan menu A, saya sebenarnya nggak suka menu A, tapi pengennya menu B. Jadi kalau saya menu B nggak sama kayak orang lain. Nah itu kadang kesulitan di situ. Padahal ya nggak apa-apa untuk bilang nggak bisa, nggak apa, bilang pengen yang lain, beda dari yang lain itu nggak apa-apa. Nah, itu mungkin Pak tadi pertanyaan terkait kesehatan mental. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan terkait dengan edukasi seksual. Nah, ini mungkin ada dua yang masuk ke kami itu, ada dua gitu ya Pak. Yang pertama, apa sih sebetulnya apa sih sebetulnya seksual itu? Ya, di kita memang mungkin masih awam ya untuk membicarakan terkait pendidikan seksual. Karena ketika di kita mungkin ketika dengar seksual tuh sesuatu hal yang sensitif, dewasa gitu ya. Sehingga seakan-akan tidak patut untuk diperbincangkan gitu, apalagi diajarkan gitu. Nah, karena pemahaman kita tentang seksual masih sangat terbatas. Banyak tuh yang mungkin di orang-orang di kita, di orang-orang awam mungkin masih banyak mendefinisikan seksual itu berkaitan dengan hubungan seksual aja gitu ya. Karena kan nggak itu gitu ya. Seksual itu berkaitan dengan mulai mengenal organ reproduksi gitu ya, fungsi, kemudian peran ini laki-laki itu perannya apa,
organ seksualnya apa, perempuan kayak gimana gitu ya. Hubungan interpersonal dengan lawan jenis juga termasuk ke dalam pendidikan seksual gitu ya. Mengajarkan anak tentang peran laki-laki itu harus kayak gimana, perempuan itu harus seperti gimana, interaksi mereka seperti apa, apa namanya, kalau perempuan kan ada masa apa menstruasi, haid dan lain sebagainya, itu tuh kan harus harus diajarkan dan itu berkaitan dengan pendidikan seksual gitu. Diberikan bagaimana kita memahami fungsi tubuh kita sesuai dengan seksnya. Laki-laki gimana, perempuan gimana misalkan gitu ya. Sesederhana itu sebenarnya. Ya mungkin di masyarakat luas itu masih awam terkait apa itu seksual, dan kadang di apa ya, lebih dicondongkan kepada hubungan seksual gitu ya Pak. Cuman tadi sudah dijawab sama Bapak bahwa tidak hanya dengan hubungan seksual saja gitu, apa itu seksual. Nah, lanjut ke pertanyaan terakhir mungkin ya Pak, di bagian edukasi seksual nih. Bagaimana mengenalkan kepada anak mengenai sex education, dan dari usia berapakah kira-kira harus dikenalkan mengenai hal ini menurut ilmu psikologi gitu Pak? Oke, pendidikan seksual tuh kan banyak bilang sedini mungkin gitu ya. Sedini mungkin tuh tepatnya kapan sih sebenarnya? Sebenarnya bisa mulai kita ajarkan tuh di tahap, kalau dalam teorinya psikoseksual Freud tuh ada yang namanya fase toilet training. Saat kita ngajarin anak tuh untuk toilet training gitu ya. Buang air kecil, buang air besar, membersihkan dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu momen yang tepat untuk kita ngajarin laki-laki tuh punya alat kelamin ini fungsinya gimana, perempuan tuh punya alat kelamin ini fungsinya gimana dan lain sebagainya. Termasuk kita ajarin juga apa dampaknya, misalnya kalau laki-laki dan perempuan itu berhubungan apa dampaknya misalkan gitu. Nah, saya melihat banyak kasus yang banyak anak remaja belum begitu paham dampaknya apa kalau misalkan organ perempuan dengan organ laki-laki itu bersatu, sehingga banyak remaja yang melakukan seks bebas misalkan gitu ya, yang akhirnya kan jadi hamil, kemudian melakukan pernikahan dini, kan jadi manjang gitu permasalahannya sebenarnya. Makanya kalau bisa pendidikan seksual itu memang sedini mungkin dan tepatnya di saat kita mengajarkan toilet training gitu ya. Baiknya idealnya memang ketika anak laki-laki ya diajarin oleh laki-laki juga, yaitu ayah gitu ya. Anak perempuan diajari oleh ibu gitu ya, yang memiliki gender yang sama gitu ya. Nah, dari situ kepekaan anak terkait fungsi diri dia itu lebih lebih aware gitu. Termasuk ketika ada bagian-bagian badan dia yang itu tuh area sensitif yang nggak boleh orang lain sentuh, lihat, pegang. Itu juga harus diajarin gitu ya. Karena kalau nggak diajarin, terus ada orang asing yang menyentuh bagian-bagian itu, nah banyak anak tuh yang bingung harus merespon apa, dan bingung apakah itu area yang boleh disentuh orang lain atau enggak gitu. Sehingga akhirnya banyak kasus-kasus kayak misalkan pelecehan ke anak gitu ya. Karena anak ketika dilakukan itu nggak punya penjagaan diri gitu, nggak punya keawarean, ini kalau saya disentuh ini harus gimana, dan apakah bagian ini tuh harus disentuh atau enggak sama orang lain gitu ya. Misalkan kan ada area-area badan, misalkan kelamin depan, kelamin belakang gitu ya. Kalau perempuan daerah dada, kemudian bibir gitu ya. Itu area-area yang nggak boleh ada orang yang nyentuh. Bahkan termasuk orang tua yang beda jenis kelamin. Termasuk oleh ayahnya sendiri atau oleh ibunya sendiri kalau dekat laki-laki misalkan. Agar anak tuh aware, oh ini tuh area privasi saya yang nggak boleh orang lain tahu. Terus ajarin anak tuh kalau ada orang yang berusaha nyentuh itu harus gimana. Mulai ajarin teriak, mulai ajarin bilang enggak, mulai ajarin lari ketika ada orang yang berusaha itu dan lain sebagainya. Ajarin untuk bilang ke orang tua gitu kalau misalkan mengalami hal itu. Karena nggak sedikit orang yang mengalami pelecehan nggak bisa speak up gitu ke orang terdekatnya. Karena ngerasa mungkin malu, nggak deket sama orang tua dan lain sebagainya. Ini Pak, terkait dengan korban pelecehan seksual gitu Pak. Kadang kan mereka tuh kalau ditanya itu takut karena ada ancaman dari pelaku gitu. Nah, sebetulnya kita tuh sebagai korban harus seperti apa sih Pak buat mencegah supaya tidak ada korban lain gitu tentang mungkin pelecehan seksual yang marak terjadi saat ini gitu Pak. Ya balik lagi ya, karena
orang-orang yang mengalami pelecehan seksual tuh memang nggak mudah untuk speak up gitu ya. Nggak mudah tuh banyak hal ya. Pertama memang karena tadi misalkan ada ancaman gitu ya. Kalau bilang ya akan bla 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 sehingga mengancam keselamatan dia. Ada juga karena ya orang ketika mengalami pelecehan seksual itu kan pengalaman yang sangat sensitif, yang dia nggak mau orang lain tahu soal kondisi dia. Karena penilaian di kita ketika ada orang yang jadi korban pelecehan kan cenderung negatif, misalkan jadi jauhin, di apa namanya dihindari dan lain sebagainya, kan jadi nggak baik. Nah, kadang orang nggak siap sama konsekuensi tersebut. Padahal kalau kita sebagai di masyarakat mau lebih teraware gitu bahwa mau membuka diri, ya nggak apa-apa ketika ada orang yang mau cerita dan atas pengalaman pelecehannya, dengan menjaga kerahasiaannya gitu ya, menjunjung tinggi kode etiknya yang ada dan sebagainya, agar orang-orang juga akhirnya punya tempat untuk merasa aman untuk berbagi gitu. Itu harus di apa ya, digaungkan gitu bahwa ada loh kita misalkan orang-orang yang mau mendengarkan bagi yang mengalami hal tersebut. Memang nggak mudah untuk orang-orang yang mengalami untuk speak up. Ternyata mereka tuh butuh rangkulan dari kita ya Pak untuk korban itu teh. Nah, mungkin pertanyaan sudah habis, tapi sebenarnya masih banyak, cuman kami pangkas supaya ini waktunya juga terbatas gitu ya Pak. Jadi mohon maaf banget buat pertanyaan teman-teman yang mungkin gak tersampaikan gitu. Tapi nanti boleh teman-teman cari banyak platform digital yang bisa memberikan pengertian atau pemahaman terkait pertanyaan yang teman-teman yang saat ini mungkin masih menjadi pertanyaan di benak teman-teman. Nah, mungkin terima kasih Bapak Kavi yang sudah bersedia hadir di acara podcast HMPS BKPI. Terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama. Ya, semoga Bapak sehat selalu, dimudahkan segala hal. Nah, teman-teman mungkin segitu tentang tema kesehatan mental dan juga edukasi seksual. Semoga apa yang teman-teman lihat bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Saya Herlan Septian, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.